Bisa dipahamin ya? Ya Bu Pita, kayaknya sinyalnya kayaknya kurang bagus di sana. Gitu Bang Aris. Jadi kita bisa aja menandatangani apapun di dalam setiap proses ini. Bisa dokumen macam-macam. Tapi filosofinya di dalam berkontrak itu kita membangun relasi. Ya, relasi dari yang paling rendah ke relasi paling dekat. Apapun lah namanya. Nah, ketika kita membangun relasi ke kanan, berarti kita sudah mempercayai siapa penyedia kita. Gitu. Oke, ini tadi kita sudah di sini. Ini ada satu yang saya mau jelaskan. Ini di dalam teori pengadaan ini termasuk yang menarik untuk dipelajari. Ini. Jadi kita tadi sudah mempelajarin ini kelihatan ya, Pak Alvin, Pak Kahar kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, inilah ilmu pengadaan itu. Ya, saya tekankan ini tolong dipahamin. Jadi teori pengadaan itu adalah ini. Kita boleh discuss ya. Yang di belakang ini namanya supplier perception model. Barang yang akan dibeli itu ada grupnya. Ada rutin, ada bottleneck, ada leverage, ada critical yang kita tadi jelaskan. Yang sebelah kiri. Coba diamatin dulu, lihat nggak di sebelah belakang itu ada supply positioning model. Jadi hubungan antara supply positioning model yang di belakang ya. Nah, yang ke kanan ini apa tadi? Pak Ahmad tahu nih, sumbu ke kanan ini apa? Itu nilai pengadaan. Coba dipahamin nih. Ini biasanya yang paling lama itu memahami ini. Jadi ada dua kuadran yang saya tempelkan. Yang di belakang itu namanya supply positioning model, ya. Yang di depan ini supplier perception model. Supplier perception model ini ada marginal, ada exploit, ada core dan develop. Nah, kenapa saya bisa tempelkan? Karena ke kanan ini nilai pengadaan sama. Saya ulangin. Ini supplier perception model. Uni. Halo. Sertifikat harga 5 juta. Gitu. Dapat diskon. Ada bocor suara. Udah, si Uni bocor nih. Itu bisa di close nggak tuh yang bocor? Oke, jadi ini yang saya tempelkan, Bapak dan Ibu-ibu. Ini maaf nih ya, saya balik lagi ke belakang karena ini yang paling susah dipahami. Kalau ini paham selesai. Ini yang sebelah kiri ini supply positioning model, sebelah kanan supply perception model. Sumbu X-nya ini nilai pengadaan sama. Jadi kalau ini ditempelkan di atas ini, ya. Ini kembali ke kesimpulan. Ini udah almost finish ini. Makanya saya harus ulang-ulang. Nah, ini. Nah, ini. Pak Ahmad bisa paham ini? Di belakang ada supply positioning model, ada rutin leverage critical bottleneck, di atasnya, di depannya ada supplier perception model. Ada marginal, exploit, core, dan develop. Kalau mau dipotong, ditempelkan deh. Nah, apa yang terjadi? Lihat ya. Untuk barang rutin, ini ada dua jenis penyedia. Satu penyedia typical marginal dan satu develop. Yang hijau ini, dia yang rutin ini, ada dua jenis penyedianya, penyedia marginal dan develop. Nah, yang rutin ada dua, karena dia nilainya rendah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ini ada overlapping antara supply positioning model, supplier positioning model, dan relasi. Relasi itu long term dan short term. Jadi tadi ada di sini rutin, leverage, bottleneck, critical. Ini adalah jenis barang atau jasa.
Kemudian ke kanan ini ada motivasi, marginal, exploit, develop, dan core. Nah, lihat tadi barang rutin ini ada dua penyedianya. Yang penyedianya untuk nilai rendah, marginal dan develop. Nah, ini dia. Jadi penyedia untuk barang rutin potensinya cuma dua. Satu marginal dan satu develop. Nah, pilihannya kalau mau melakukan kontrak cuma dua, yang short term dan long term. Kita pilih yang mana? Ada yang bisa jawab nih? Kenapa rutin dan marginal ini pilih short term? Karena marginal ini dibaca lagi. Marginalnya penyedia yang ogah-ogahan. Nah, develop ini penyedia yang serius. Nah, kalau mau hubungan jangka panjang, pilihlah yang serius. Gimana? Ini solusi rutin. Jadi solusi rutin itu ada dua jenis, marginal dan develop. Nah, hubungannya, jadi solusi rutin ada marginal dan develop. Pilihannya cuma dua, short term dan long term. Nah, kalau mau beli sekali beli, silakan aja dengan yang marginal. Kalau mau berkontrak jangka panjang, pilihlah yang develop. Gitu ya. Kiwan. Uni Depi udah sampai kantor nggak? Baru selesai kegiatan, Pak. Ini mau jalan lagi ke kantor. Tapi tetap nih. Masih ngikutin nggak? Ini jadi Uni nanti pengajar ini, makanya harus paham. Ikutin, Pak. Tetap ngikutin ya. Ikutin ya. Nah, ini yang paling sedikit agak logiknya harus sedikit dipikirkan. Ya, nah leverage. Lihat leverage sebelah kanan. Ini ada jenis penyedianya exploit dan core. Yang kanan ya, yang biru ini. Share-nya Nah, Pak, share screen-nya belum. Oh, sorry. Sorry. Itu udah ya. Oke. Nah, lihat ya, kalau tadi kita bicara rutin item, solusinya itu tipikal penyedianya, penyedia marginal dan develop. Nah, kalau kita bicara leverage item yang sebelah kanan, nah kita lihat sebelah kanan, itu dari gambar ini solusinya adalah penyedia typical exploit dan typical core. Ya. Nah, ini exploit dan core. Pilihannya cuman mau jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kita lihat nanti baca lagi, exploit ini adalah penyedia yang ogah-ogahan. Nah, boleh berhubungan dengan mereka, ya sekali saja, short term relation. Nah, kalau mau melakukan long term relation, ya berkontraklah dengan yang core, yang menganggap kita itu adalah core bisnisnya. Ini critical berarti tinggal core. Diutamakan ya. Seolah-olah diutamakan nih kalau jadi core. Iya, kan ini core ini makanya baca lagi, core itu Ya. apa? Penyedia yang serius. Jadi kalau kita mau jangka panjang ya dengan yang serius kan. Long term relation ya dengan yang serius gitu loh Pak. Paham ya? Iya. Nah, lihat yang bottleneck. Bottleneck tinggal develop. Lihat tadi develop itu apa? Develop itu mau saya buka lagi biar enggak ngaco gitu mikirnya. Nah, lihat develop. Develop itu transaksi bisnis dengan penyedianya kecil, tetapi mereka senang menjadi penyedia di kita. Penyedia siap meluangkan waktu dan biaya untuk membangun kerjasama jangka panjang. Penyedia di keuangan ini sangat ideal untuk membangun hubungan kerja jangka panjang. Inilah filosofinya kenapa kuadran ini muncul. Nah, kan saya bilang ini materi ini adalah materi teori yang mendasari kita buat kebijakan. Jadi kalau sudah barang-barang bottleneck, solusinya cuma develop. Nah, kalau solusi develop, pilihannya cuma satu. Jadi bottleneck-nya cuma satu, long term relation. Nggak ada itu namanya lelang-lelang putus-putus setiap tahun lagi. Kalau udah barang itu adalah barang core-nya si pengguna gitu loh.
bottleneck-nya pengguna. Misalkan kalau si Uni tadi jarum suntik segala macam yang sudah memang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit, ngapain lagi dilelang? Cari aja sekali, bikin kontrak jangka panjang, selesai, masukin katalog. Gitu ya. Ada lagi? Yang terakhir itu adalah critical item. Critical item solusinya cuma core. Core itu adalah perusahaan-perusahaan yang khusus. Nah ini apa? Ya udah long term relation atau malah bisa berpartnership. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Atau membingungkan? Coba dulu, ada yang komen nggak? Pak Batur Rahman gimana yang dari rumah sakit jantung? Banyak juga dari Arkit nih, ada Pak Riki. Bu Eka ada nggak Bu Eka? Mereka belum. Ada acara kali. Gimana Pak Alvin? Masih acara? Masih sepertinya Pak. Pak, boleh Yes. nanya Pak? Boleh dong. Nah ini kan semuanya nih kayaknya strateginya ini kan long term dan ada yang relation, ada yang partnership gitu ya Pak ya. Apa tuh yang perbedaan mendasarnya apa itu Pak? Kenapa? Ada yang long term relation kan, terus ada long term partnership. Nah bedanya apa di sini Pak? Kalau partnership ini kita sudah involve di pengembangan anak usaha kita. Jadi seperti tadi, koperasi Uni itu bisa berpartner long term juga dengan rumah sakit dengan koperasinya petani misalkan. Nah, dampaknya buat si Uni koperasinya itu bisa jadi lebih besar. Jadi dia berpartnership dengan prinsipalnya misalkan. Ya, Walaupun kalau kita ada kan kita partnership batasin. lain ya Pak. Kenapa? Ada ini walaupun dia tidak hanya koperasi tetapi ada partner lain yang ikutan ya Pak ya di dalam kegiatan itu. Tapi kalau relation, Kenapa? kalau yang long term relation aja Pak, berarti tidak melibatkan partnership lain gitu ya? Iya, kalau long term relation kontrak jangka panjang, kita nggak ikutan di dalam manajemen. Jadi biasanya long term partnership itu ada keuntungan tambahan yang kita dapatkan. Biasanya kalau kita bilang sama koperasi tadi, selain rumah sakit harapan, selain rumah sakit M Jamil nanti yang kita bisa surfing, kita bisa jual ke karyawan kalau itu bahan makanan. Nah untuk ini kita berpartner ya, kita bagi hasil ya, nah, gitu loh nih. Nah dia kan akan lebih senang dengan kita. Kita tetap comply. Sah-sah aja kan? Kenapa? Iya benar Pak, ngerti ya. Ngerti ya? Tapi di situ Pak, yang kan misalnya kita kan partnership itu kan ada critical itu Pak. Padahal kan yang rutin itu kan mau yang kita kembangkan, bukannya rutin itu juga partnership harusnya Pak ya? Ya lihat ini ya, barang rutin ini pilihannya ada dua. Mau sekali beli ke pasar, tapi mau jangka panjang itu berhubunganlah dengan penyedia-penyedia yang develop ini sudah kompeten nih. Ya. Nih, jadi kan solusi rutin ini, solusi barang rutin mau sekali beli aja ke pasar, ya kan? Tetapi di dalam teori ini barang rutin ini solusinya ada dua, bisa sekali beli, bisa long term relation dengan penyedia yang kalau untuk long term relation ya jangan bikin kontrak dengan pedagang pasar. Kontraklah dengan yang betul core-nya itu nih. Paham ya?
Ya paham Pak. Berarti kan di bawah tuh kan ada critical tuh Pak, ada yang core-nya long term sama partnership. Tadi Bapak sampaikan kalau partnership itu berarti ada partner-partner lain gitu ya yang bisa ikut serta Yes. seperti koperasi tadi, berarti koperasi-koperasi lain yang mensupply itu kan bisa partnership gitu kan, dan kita juga untuk pegawai juga bisa kan, itu kan partnership. Tapi kan kegiatan-kegiatannya atau kebutuhannya itu juga banyak yang rutin Pak sebenarnya. Itu bagaimana Pak? Jadi gini, makanya tolong dipahamin ya. Ini kuadran ini yang paling yang tadi saya menjelaskan dari dasar kuadran ini nih. Jadi kuadran ini di belakangnya itu namanya supply positioning model, oke? Nah, itu barang yang mau kita beli. Ada 4 kelompok kan, kelompok rutin, leverage, critical, dan bottleneck. Nah, pertama ini definisikan rutin itu apa, oke? Bottleneck itu apa? Leverage apa, critical apa. Inilah yang disebut dengan spend analysis. Inilah yang disebut dengan nanti jadi RUP. Paham tuh? Jadi RUP itu bukan dibikin berdasarkan anggaran, tetapi dibuat berdasarkan kebutuhan. Ya siap, itu Keluarlah. paham Pak, paham itu. Nah, nanti dari sini solusinya, teori ini juga menjelaskan solusinya cuma 4 jenis penyedia. Penyedia yang marginal, exploit, core, dan develop. Di overlay aja di grafik ini, makanya keluar ini yang gambar hijau ini, solusi untuk rutin itu ada 2 jenis. Apa? Jenis marginal dan develop. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan kontrak menjadi seperti gini. Ini di bawah ini jenis barangnya, ini jenis penyedia. Oke. Nah, kita lihat di dalam overlay tadi rutin ini ada 2 jenis penyedianya. Ada penyedia marginal dengan penyedia develop. Kita baca marginalnya apa? Penyedia ogah-ogahan. Yang oke, kita boleh ke dia cuma sekali beli. Paham? Paham itu Pak. Nah, kalau kita mau berkontrak jangka panjang, jangan dengan pedagang pasar gitu loh. Karena dia itu transaksional. Carilah yang develop. Develop ini siapa? Yang benar-benar sudah kompetensinya itu. Jadi kalau kita sudah ini teorinya Jepang. Kalau kita sudah ketahui penyedia itu dia, ya sudah bikinlah hubungan jangka panjang. Nah, ini long term relation, itu kontrak. Gitu ya. Ya. Nah, ketika barang leverage, ini teori lagi nih, barang leverage ada 2 di sebelah kanan. Karena ini overlay-nya ke sana nilai pengadaan. Di supply position model ini juga nilai pengadaan. Kalau kita overlay ada 2 jenis nih, exploit dan core. Nah, ini di sini barang leverage ini ada 2 jenis solusinya, exploit dan core. Nah, kalau kita berhubungan dengan exploit boleh, tetapi short term. Kenapa? Karena exploit ini penyedia ogah-ogahan. Ya. Gitu ya. Ya, oke. Nah, kalau kita mau melakukan hubungan jangka panjang, ya cari core-nya. Nah, ini yang saya merah inilah strategic procurement. Inilah filosofi membangun yang namanya katalog. Paham tuh? Katalog itu jangan dengan penyedia-penyedia di luar yang merah. Ketika barang rutin ya berkontraklah dengan penyedia develop. Ketika barang leverage berkontraklah dengan penyedia core. Ketika bottleneck berkontraklah dengan penyedia develop. Ketika trickle apalagi. Ya. Kalau ini terjadi udah sejahtera Indonesia. Jangan berkontrak hanya asal kontrak. Gitu loh nih. Ya, itu paham Pak. Yang ini Pak, kan itu kan ada long term relation dengan long term atau partnership. Nah, itu ya ini tadi partnership karena kita dealing dengan core. Nah, kita bisa punya value. Ini sebenarnya long term juga. Partnership ini kalau si Uni mau bisa bangunlah partnership dengan penyedia ini. Jadi kalau Uni tahu Toyota itu dengan Nippon Denso awalnya itu long term relation. Nah, setelah dia melakukan perjalanan panjang, dia beli sahamnya Nippon Denso. Sah-sah saja kan? Gitu. Ini jaringan kairetsu namanya kalau di Jepang. Nah, kita kan kalau begituan kita bilang conflict of interest. Padahal itu sebenarnya luar biasa asal tahu cara mengelolanya gitu loh. Dan intinya value for money lah. Pahamin tuh value for money. Kita akan create value untuk kita dan juga untuk penyedia. Itu baru strategic relation. Jangan kita aja. Gitu ya. Oke Pak. Ya.
Oke, ada lagi yang lain? Ini kalau ini dipahamin, insya Allah nanti bikin peraturannya lebih gampang nih. Gimana, Pak Ahmad? Ada pertanyaan? Kalau untuk tingkat lanjut Pak, berarti yang rutin itu juga bisa long term atau partnership ya Pak kalau untuk BLU kan Sangat Pak ya? super bisa. Long term ini menggambarkan relasi. Nah, tipikal long term itu seperti yang kuadran ini. Kalau di sini Kak, ke kanan, maaf, saya balik aja ya. Nah, ini dari ke kanan ini sudah long term relation. Bentuknya bisa fix, setengah fix kontrak, bisa berpartner, bisa joint venture, bisa internal provision. Ini sudah disebut long term relation. Nah, sebenarnya semua barang atau jasa itu bisa dibuat dalam kondisi long term, gitu ya. Ya jangan kontraknya setahun, kontraknya bisa 3 tahun, 5 tahun, malah kalau bisa seumur ekonomi, seumur perusahaan itu berjalan. Kayak Toyota itu kontraknya seumur Toyota. Tapi di review setiap tahun silakan. Gitu ya. Oke Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada? Pak Ahmad, gimana? Langsung? Ini sangat sangat menarik Pak pada saat kontrak tadi bisa seumur perusahaan. Jadi ada pengalaman juga nyata saat ini. Itu ada namanya si Mas Imam. Dia dulu dari mulai lopernya Kompas, grupnya Gramedia itu pada saat media cetak beralih ke elektronik itu banyak ekspedisi yang berkontrak dengan Gramedia itu berguguran gitu dengan berbagai konsekuensi sehingga para penyedia jasa ekspedisi pengantaran produk cetak Kompas Gramedia itu mereka mengundurkan diri. Pada akhirnya yang bertahan hanya satu, itu saya kenal si Mas Imam itu, dia orang Malang, dan pada akhirnya dia bisa berkontrak dari tahun 2010 itu langsung kontrak permanen untuk pendistribusian produk cetaknya Gramedia gitu. Jadi dia merasa tenang saja sekarang gitu. Jadi kalaupun dari perusahaan dari Gramedia minta spek kendaraan harus sekian tahun terakhir karena itu kontrak seumur hidup gitu dan bisa dilanjutkan oleh keluarganya. Ini saya baru ternyata dalam teorinya ada seperti itu. Kenyataannya untuk Kompas Gramedia itu untuk pendistribusian itu dipegang satu orang gitu. Dia fokus satu pendistribusian dan dia harus tepat waktu sampai ke tujuan tuh pukul berapanya seperti itu. Iya, makanya saya bilang sebenarnya ini kalau kita pahamin itu dahsyat Pak. Ya, kita Pak Samsul Rizal itu pernah menghitung nggak salah kebutuhan kertas di Kalimantan itu 5 triliun satu tahun. Itu kita bisa berkontrak ke pabrik dan bikin pabrik gitu. Jadi nggak ada lagi isu-isu TKDN. Ya. Jadi TKDN itu dimulai dari demand driven Pak. Teorinya begitu. Itu yang dilakukan Cina. Ketika dia mengkalkulasi kebutuhan rumah sakitnya tentang alat itu perban aja misalkan sekian miliar biji, ya besok dia bikin pabrik perban. Gitu Pak. Jadi nggak ada negeri sebesar dan super kaya raya ini harus bergantung ke negeri lain kalau kita mendesain procurement kita benar. Paham Pak? Ya. Ya Bapak aja lihat misalkan petani itu kalau Bapak bikin aja kontrak dengan rumah sakit di satu kabupaten udah sejahtera. Jangan mereka disuruh jualan ke pasar. Ke pasar itu boleh. Itu hanya untuk B2C. Itu hanya tambahan jualan mereka. Gitu ya.
Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut Pak. Lanjut ya. Ini nanti Lanjut kalau yang ikut dah. sertifikasi, halo? Siapa nih? Lanjut Alvin. dah, aman dah. Udah Alvin jangan hilang lah. Iya dah. Mas Sultan baru pulang dah. Iya dah. Begitu. Siap. Ini kalau mau ngambil ilmunya ini harus ke Swiss nih Pak. Di ITC dia belajar, oke? Nah ini detailnya. Nah setelah kita tahu bahwa solusi itu hanya di 4 kuadran ini, ya. Nah baru kita bicara strategi. Oke, ini strategi pengadaan kelompok rutin. Oke, proses pengadaan yang sederhana dan efisien. Sedapat mungkin delegasikan proses pembelian langsung ke pemakai. Nggak usah lagi pakai perantara orang pengadaan. Langsung aja user klik. Ketiga, buat kontrak payung, jangka panjang, dan eksekusi melalui e-katalog. Ini sudah dicontohkan oleh LKPP. Toko online kepada 1 atau 2 penyedia. Kenapa 2 penyedia? Karena kalau barang itu kurang oleh 1 penyedia. Nah penyedia ini siapa? Karena ini barangnya jenisnya banyak. Ya cari agregator. Agregator itu yang mengagregate. Misalkan kita belanja ATK, ya jangan belanja ke 10 perusahaan. Belanja ke agregator yang menjual 10 jenis. Gitu. Misalkan IT supplies, kita belanja ke agregator. Agregatornya siapa? Ya misalkan Bineka, apa gitu. Tokopedia bukan agregator ya. Itu marketplace. Agregator itu adalah penyedia yang ada di marketplace. Gitu. Nah, marketplace itu kita bisa ganti dengan aplikasi. Nah, itu yang bikinnya juga gampang gitu. Gunakan e-katalog atau toko online procure to pay ini yang paling penting. Hubungkan dengan bank sehingga barang diterima langsung dibayar bank. Supaya vendor itu atau koperasi-koperasi petani nggak ngejerit. Gitu. Harus nagih. Sowan dulu. Harus ketemu dulu dengan orang keuangan, wah panjang nih ceritanya. Hindari inspeksi dan verifikasi yang berlebihan, apalagi yang mau dicek kalau barangnya udah standar, apalagi barang-barang fix, ATK segala macam, BAST macam-macam, nggak perlu. Buat persediaan inventory, nah ini yang belum pernah dipikirkan, inventory itu is a cost. Kalau udah banyak yang mau dibeli, vendor itu mau naruh di gudang kita. Nangkep, Pak Alvin? Halo? Nangkep banget. Nah, Nangkep banget dah. Cocok dah toko gudang. itu namanya vendor manage inventory. Ini yang dilakukan oleh sebuah perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, ini belajarnya di Aberdeen nih. Iya kayak Toyota W gitu ya dah. Iya, vendornya yang naruh barang di gudang kita. Ngapain kita beli? Harus kita taruh di gudang, kos lagi kan? Betul. Cuman kita nggak pernah bisa memikirkan prediction, Pak. Karena kita berpikirnya anggaran kapan diapprove, kapan ngabisin gitu. Oke? Iya, kayak Wuling melakukan seperti Toyota W, semua di lingkungan pabriknya Iya, digabung vendornya. jadi satu. Vendor-vendornya, betul Pak. Kerja 24 jam, barang nggak pernah putus. Dan ketika ada perlu spare part ya langsung klik datang spare part, jangan bikin PO lagi. Paham nggak? Ini kita beli spare part, bikin PO dulu, bikin PO-nya 20 hari. Ya kapan mau efisien? Betul. Itu ya. Itu solusi rutin item, oke? Selesai. Jadi kalau ini nanti diterapkan oleh si Uni, ya udah namanya ATK itu supply itu selesai Uni, cari nanti. Mau dilelangkan, lelangkan, tapi lelangnya sekali aja. Bikinlah katalog itu gitu. Ini udah dicontohin bikin katalog. Oke Pak Alvin, jelas ya? Jelas banget Pak, siap. Kalau nggak paham nanti Pak Alvin di ini nih. Private. Oke. Nah, karakteristik penyedia yang cocok memasok rutin item siapa? Ini yang namanya vendor management system itu.
Jadi jangan dicek dokumennya, mampu menyediakan berbagai macam kebutuhan sebagai agregator dari barang dan jasa dan sumber langsung ke prinsipal produsen atau distributor utama. Memiliki toko e-katalog yang mengakomodir sekarang procure to pay. Kalau nggak ada, kita siapkan desain procure to pay. Ya, udah siap. Ada kontrak person sales sebagai single point of contact. Jadi dia menyiapkan satu orang aja, kalau ada masalah kita hubungin dia, selesai masalah. Siap menyediakan stok minimal di tempat pembeli. Nah, dahsyat nggak itu Pak Alvin? Pak Alvin bilang, saya perlu kertas 1 bulan 100 rim, tolong disiapkan stoknya. Dia siapkan. Cuman berani nggak mengeluarkan angka 100 itu. Nah, itu PR-nya, itu planning. Ya. Betul, Pak. Untuk mengefisienkan proses pembelian dapat dilakukan oleh user pengguna. Jadi nggak usah lagi proses pengadaan di situ, langsung aja user klik. Misalnya user itu adalah departemen, kalau pengadaan itu kan salah satu departemen. Misalnya departemen apa namanya, keuangan, bagian keuangan, dia perlu kertas, ya sudah, klik aja. Ya Pak Arwin? Betul. Itu namanya delegation of authority. Nah nanti masalah pembayaran ada lagi orangnya. Jelas? Iya, Pak. Asra pakai begini kok Pak kayaknya. Iya, bukan Asra aja, semuanya bisa begitu. Betul, Pak. Betul. Mau nggak? Makanya ini belajar ilmunya, biar yakin bahwa nggak salah itu. Iya, ini ilmu internasional ini Pak. Betul. Udah berapa lama kenal pengadaan? Double degree kayaknya Pak, bagus ya Pak. Boleh, ini kita udah bikin ini 6 modul Pak, 1 modul $120. Iya, itu dia nih Pak. Ujiannya udah nggak usah nanti ikut yang BNSP aja udah diakuin internasional itu. Siap, mantap. Ya ini karakteristik penyedia yang cocok masuk rutin items. Oke, nah ini procure to pay. Nah, ini paham nggak nih? Siapa yang bisa jelasin nih? Saya kasih jam nih. Pak Alvin mau nggak? Pak Kahar. Siapa yang bisa bantu nih? Pak Alvin. Jangan saya mulu Pak, ntar jamnya jadi banyak. Pak Kahar bisa jelasin nggak konsep procure to pay ini? Coba, ini pengguna, ini penjual, ini bahasanya. Coba jelasin apa ini procure to pay, ini binatang apa ini? Coba Pak Kahar sebelum jadi nanti ketua asesor bagian tengah dan timur, coba jelasin dulu procure to pay ini. Lanjut Pak, saya dengar aja. Jadi procure to pay ini konsepnya cuma niru Lazada, niru Tokopedia, niru yang namanya semua marketplace ya. Tapi bedanya di sini, ini ada katalog di sini di tengahnya. Kita klik barang, the buyer select material to purchase di katalog. Misalkan kita beli kertas lah, kertasnya kita klik 10 rim kertas Pak Kahar. Nah, klik ya. Nah, vendor kertas yang sudah agregatornya tadi langsung mengirim kertas kita ke kita. Apalagi kalau barangnya sudah di gudang kita, dia tinggal pindah aja. Nah, ketika dia kirim keluar yang namanya screen BAST. Apa BAST itu? Berita acara serah terima, ada di layar kita. Ya, tidak pakai kertas lagi. Nah, ketika kita lihat barangnya 100 rim benar, kualitas oke, apa yang kita lakukan? Kita tinggal klik oke. Ya. Pak Alvin. RR istilahnya. Jadi langsung diklik, dilihat dulu barangnya, silakan. Mau namanya itu PPHP, mau namanya itu orang logistik, silakan. Keroyok di situ, cek ini kertas 100 biji, cocok semua, cocok, klik. Ketika diklik apa yang terjadi? Keluar invoice 100 rim. Dasar nggak Pak Alvin? Nangkep Pak. Kenapa? Karena dasarnya membuat invoice itu ada PO, ada SPK namanya, dan ada BAST. Setuju? Betul. Nah selama ini Bapak membuat invoice itu, hari ini Bapak kirim barang bisa jadi seminggu 2 minggu belum jadi invoice-nya, ngeri. Nah kalau kita sudah bikin itu digital, hari itu saat itu keluar invoice Pak. Oke? Nah apa yang dilakukan oleh vendor? Vendor itu akan
karena kalau ada faktur pajak yang belum online, vendor itu langsung mengupload faktur pajak, Pak Alvin. Paham tuh? Nah, faktur pajak itu dia tinggal bayar secara online, langsung diupload. Nah, ketika ada SPK, ada PO, ada invoice, ada faktur pajak, apalagi syarat untuk membayar? Hah? Iya. Itu namanya internal approval. Ya, jelas. Nah, internal approval silakan. Mau 1 orang, 2 orang, itulah batas nilai, Pak Alvin. Batas nilai itu adalah internal approval to approve, to pay. Paham? Kalau 200 juta 1 orang, kalau 1 miliar 3 orang, 100 miliar 10 orang, silakan saja. Ya. Nah, di sini internal approval namanya. Di sini ada the system will run three-way matching. Jadi matchingkan dulu PO, RR, invoice, dan tax. Oke. Setelah itu 5 ini dilakukan internal approval. Berapa kali pun silakan. Nah, ketika ini sudah approve semua, langsung diklik terakhir instruksi ke bank. Jelas? Iya. Bank langsung bayar. Kapan terima duitnya? Sebulan? 2 bulan? Coba jawab. Dalam 2 hari, Pak. Tokopedia dalam 2 hari. Ini langsung menit itu bisa kok. Jelas. Iya. Ketika dikirim kertas, diklik semuanya, asal orangnya ada, langsung dibayar bank pada saat itu. Paham? Iya, OVO direct langsung, betul. Nah, apa bedanya kita dengan OVO? Kenapa kita harus tidak berani seperti OVO? OVO itu tidak compliance karena Bapak bayar dulu sebelum barangnya ada. Kalau ini kan barangnya udah datang dulu, benar nggak? Betul, Pak. Apa alasan nggak boleh? Coba, saya udah bicara nih dengan Kementerian Keuangan nih, direktur waktu itu nggak bisa ngomong dia. Iya ya, bisa Pak. Kalau itu udah ada itu namanya three-way matching. Mungkin orang keuangan ngerti three-way matching itu. Asal proses three-way matching is conducted already. Pak. Kalau yang namanya belanja di Tokopedia itu tidak comply itu. Paham? Iya. Bapak bayar dulu barangnya belum ada. Kalau ini kan barang udah ada, BASD sudah ada, invoice ada, pajak ada, approval internal ada, ya kan? Iya. Payment gateway. Itu namanya early payment, Pak. Jadi nanti yang bayar itu bank dulu. Kalau kita punya uang di bank ya sudah nggak ada cost-nya. Nah, ketika itu dibayar, Pak, apa yang terjadi? Vendor itu ngasih dengan ikhlas, namanya diskon, Pak. Paham? Itu namanya early payment discount. Nah, kalaupun kita pakai uang bank 1% sebulan, vendor bisa ngasih 5% lebih, Pak. Untung siapa? Sama-sama untung. Iya, pengguna untung, vendor seneng kan. Win-win solution. Nah, sekarang di mana tidak transparansinya? Di mana tidak GCG-nya? Coba, apa perlu APH di situ? Coba, kapan HPH masuk? APH itu masuk sebelum sistem jalan. Audit dulu sistemnya. Ngerti, Pak? Tuh. Kalau sudah begini sistemnya, apalagi fungsi APH? APH Ya itu yang namanya GCG ya, Pak ya? Itulah GCG. Jadi GCG yang terbaik itu adalah buat sistem yang interaksi manusianya minimal. Oke? Tapi sistemnya comply. Jadi kalau Bapak beli itu ke marketplace B2C itu tidak comply. Ya. Betul. Ini udah sangat comply. Ini mengganti aja. Mengganti proses yang tadinya interaksi manusia yang terjadi, yang selalu kita ributkan dengan proses transparansi dan segala macam, hilang, Pak. Bapak beli kertas aja kok mau ribet gitu, Pak. Paham ya? Pak Alvin bingung deh. 3U, Pak. Kenapa? 3U. Anda Apa itu? tahu. Anda mampu. 3U yang U terakhir, Pak. Apakah Anda mau? Ah, itu, Pak, yang jadi tanda tanya. Itu dia. Ini harus tobat nasuha, Pak. Oke. Makanya saya bilang ini pengadaan akhir zaman. Pengadaan yang mensejahterakan. Bapak bisa tidur enak, untung gede gitu. Jangan bikin pengadaan yang Bapak nggak bisa tidur. Panggil APH, saya udah pernah Pak dipanggil APH, Pak, jadi konsultan, Pak, nggak enak banget, Pak.
Iya. Oke, ada pertanyaan, ini procure to pay, ini sebagai closingnya bahwa pengadaan itu bisa simple, fast, and trusted. Tidak akan pernah terjadi kalau itu masih dilakukan secara manual. Dan definisinya hanya sampai serah terima. Gitu Pak Alvin. Jadi satu reform yang kita bisa lakukan, membuat peraturan itu, pengadaan itu dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, kontrak, serah terima, dan pembayaran. Oke Pak Alvin? Siap. Pak Kahar? Kenapa bisa dirubah? Emangnya nggak bisa. Emangnya Quran. Benar nggak? Masuk ke persiapan Goto aja nih Pak, cocok kayak nih. Kenapa? Masuk ke persiapan Goto, kayaknya Goto lagi nyari ini konsultan besar procurement spesialis tuh Pak. Goto itu apa itu Goto? Gojek dan Tokopedia Pak, bentar lagi. Kita bisa bakal bikin mengepak. lebih bagus daripada itu kalau mau. Iya, yang terakhir itu kan Pak, Kita bikin maunya belum aplikasi. tahu. Saya belajar itu ada lihat tulisan saya Pak. Saya sedih bener melihat bagaimana itu O2O service Bishop the Earth-nya Cina itu. Dia itu bikin konsolidasi internal dulu Pak, bikin katalog lokal kuat dulu, oke? Betul. Extend it to the region and not extend it to the world. Bisa ngalahin nggak? Misalnya Pak kita buat aplikasi buat marketplace juga seperti Gojek itu, GoPay. Sangat bisa Pak Kahar. Kita itu punya tadi 3.500 triliun uang yang udah pasti di-spend. Makanya saya bilang kemarin itu saya WA waktu ribut-ribut tentang katalognya LKPP. Saya bilang, saya pernah dibilang sama si Bernard, Pak Kar kenal lah Bernard itu. Dia bilang, Khairul, your katalog itu is going to be the biggest catalog in the world kalau lu kelola. Kenapa saya bilang? Lalu udah wajibkan beli seluruh instansi lu selesai. How much? Dia bilang kan? Nah, saya bilang aja 3.500 hour spending in a year. Nah, itu 50%-nya udah berapa Pak Kahar? Benar nggak Pak Kahar? 50%-nya banyak, sangat banyak. 3.600 Pak Alvin dibagi 2 itu udah hampir 1.800. Ini nih Pak Alvin biar ngerti juga. Pak Alvin orang Padang nih. Kalau ada pasar segede gini, masa kita nggak kaya raya? Iya ini aduh ya Paham kan nih? Gojek sama Tokopedia aja gabung coba ngurusin UMKM Pak, valuasinya bisa gedenya bukan main. Nah caranya ya bikin itu pengelola katalog bikin BLU Pak, kalau nggak bikin BUMN juga apa-apa, atau koperasi. Iya betul. Nangkep Pak. Bapak main di sarana umum aja, apa TKDN yang nggak kita bisa bikin? Ayo, saya tantangin siapa yang ngomong ke TKDN. Berat B2G Pak. B2G berat Pak. Berat apanya? Berat di aturannya Pak. Bukan berat di aturannya Pak. Iya. Pernah paham nggak nih materi ini? Maaf tuh say. Iya itu dia Pak. Ini gimana nyampein? Gue kagak ngerti. Yang Bapak urus uang keluar ini bagaimana Bapak main-mainkan? Sorry. Ya nggak? Iya Pak, best practice-nya belum dapat kayaknya B2G Pak. Ini dasar Pak. 270 juta masyarakat Indonesia perlu makan Pak. Kalau itu pakai satu aturan aja dari Bupati selesai dunia. Iya, IAPI mesti ngedorong ini Pak. Nggak tahu nih saya gimana Pak Kahar, Uni Debi semua. Saya ngomong ya siapa lo katanya. Iya. Gitu. Oke, makanya selalu saya bilang, udahlah kita nggak usah ngomong yang 3.800 triliun. Bapak baca tulisan saya banyak banget ini. Masa BUMN 2.000 triliun 10 tahun sumbangan ke negara cuma 45 triliun. Iya, itu putaran bela pengadaan juga transaksinya juga masih kecil di katalog ini. LKPP. Tadi saya bilang Pak, kalau Bapak mau ke Bandung, tuker dulu jalannya. Jelas.
Kalau Bapak masih jalan puncak, ya ketemulah segala macam hambatan. Belum bebas hambatan namanya. Nah, Iya nih melawan arus deras ini Pak. ya makanya untuk nggak banyak-banyak nih pesertanya. Jadi minimal ilmunya secret. Iya Pak. Pak Alvin udah bisa ngambil MBA ini di Swiss nih, ya IPM ya. Berat ini, supply chain procurement spesialis. Oke, ada lagi mau didiskusikan? Ini teori ya. Tapi menarik lah ini. Ternyata ada ilmunya Pak Alvin. Ada Pak, dan ilmu ini dipakai di seluruh marketplace dan e-commerce internasional. Artinya itu Tokopedia, Gojek, terus Nah, sistem MBIS procure itu to Pak pay. dengan ini, MBIS Iya. dengan apa namanya? Bineka itu datang ke siapa Pak diskusinya. Ya, cuman mereka belajar tentang bagaimana masuk ke B2B dan B2G. Nah, ya dia dengan apa adanya. Gimana kita bisa mendesain lebih besar dari itu. Oke, kalau sudah kerangka pengadaan sudah paham, ini sudah paham. Jadi ini ya, pahamin ini, baca lagi nanti saya share. Inilah, nah ini strategi. Ya, nah, kalau bicara strategi itu bicara cara pengadaan di masing-masing box. Ya, Pak Alvin. Betul Pak. Pak Kahar. Jangan bicara langsung tunjuk langsung. Jangan bicara langsung pembelian langsung, nantinya enggak selesai bermasalahan. Bicaranya selesaikanlah pengadaan rutin, pengadaan bottleneck. Nah, istilahnya silakan. Mau dibilang ini sarana umum, sarana khusus silakan. Ya. Nah, ini procure to pay udah paham. Nah, ini vendor manage inventory, ada yang paham? Jadi vendor manage inventory itu jenis barang ditentukan pembeli. Nah, tadi si Uni bahan makanan, saya punya ini 100 item. Nah, barang disimpan di tempat kita. Oke. Kenapa? Supaya nggak ada delivery time. Ya, Pak Alvin. Betul Pak. Kenapa vendor mau nyimpan di tempat kita? Karena udah pasti dibeli. Gimana sih? Benar ya? Iya. Ini materi nggak ada di LKPP nih Pak. Ini materi makanya internasional ini Pak. jumlah ditentukan pembeli, tidak perlu waktu pengiriman. Yang paling waste the time itu adalah delivery. Nah, sekarang Bapak belanja bahan makanan, belanja dengan pedagang-pedagang yang ngambilnya di pasar induk. Kalau pasar induknya nggak ada barang, bisa nggak makan pasien. Benar nggak? Nah, caranya apa? Ya sudah, taruh inventory, taruh satu malam sebelumnya sudah ada itu barang di gudangnya rumah sakit. Selesai masalah kan? Iya. Bayar yang datang. Harga berdasarkan kesepakatan, bukan lagi berdasarkan tender yang setiap bulan. Itu loh. Paham ya? Ini konsep vendor manage inventory. Nah, sekarang kita ganti namanya dengan toko gudang. Gudang jadi toko atau toko dijadikan gudang. Nah, asal ada kepastian. Oke, ada lagi? Bulog aja lagi bingung Pak. Makanya sekolah dulu. Ambil isi PSP dulu. Oke. Nah, ini konsepnya nih, online to offline store, O2O namanya. Silakan aja browsing. Ini yang populerkan untuk Alibaba nih. Yang kemarin dari Cina, O2O service. Jadi ini toko offline-nya, ini toko online-nya, ini penyedianya Pak Afin. Pak Afin, jelas. Nah, kita bicara dalam konteks makanan ya. Ini saya udah pernah bikin nih. Jalur sutranya Cina nih yang lagi mau dibangun nih Pak. O2O. Saya cerita itu Pak. Nah, ini saya udah pernah bikin nih 1,5 tahun di Kementerian Desa. Ini ada 3.600 item. Kita gabung di sini ada kebutuhan karyawan dengan ada bahan makanan dari petani. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika itu
di sini juga kita siapkan ATK nih Pak Alvin. Ketika itu Kementerian Desa kita tawarin harga kertas 36.000, nggak mau beli Pak Alvin. Ada yang tahu nggak kenapa nggak mau beli? Karena dibeliin dari CPCP harganya 44.000. Kenapa? Karena ada yang namanya peraturan mengatakan dia boleh beli langsung. Itu yang pembelian langsung itu, pengadaan langsung tadi Pak Alvin. Paham? Paham. Ini udah kita siapkan di sini barangnya. Karena saya mendapatkan langsung dari aggregat besar, harganya murah. Cuman saya nggak tahu waktu itu, karena nggak ada aturan yang memaksa mereka beli ke sini. Nah mereka belinya keluar ya, tender-tenderan aja. Gitu Pak Alvin. Paham? Paham. Coba mereka beli 200 juta aja, KTK ke koperasi, ya koperasi udah untung, semua udah untung. Cuma ternyata mereka nggak mau untungnya bareng-bareng nih. Nah inilah yang kita ganti dengan rumah sakit. Ini kita ganti dengan BUMD. Ini kita ganti dengan BUMN. Ini kita ganti dengan negara. Selesai dunia. Nah yang hebatnya lagi karyawan bisa beli ke sini Pak Alvin. Pengunjung bisa beli ke sini. Rumah sakitnya jadi gede. Koperasi rumah sakitnya jadi kaya. Keluarlah SHU bisa 2 kali gaji. Paham? Paham. Nggak usah nitip-nitip sama vendor. Ini udah mau kiamat. Benar nggak? Iya Pak. Ini sorry nih ngomongnya agak rada ngaco Pak Alvin. Gitu ya. Nah ini tadi pembeliannya udah B2B. Nah kalau mau berteori lagi, strategi kelompok leverage. Ini leverage. Proses pengadaan melalui, nah karena leverage ini lihat nih, jumlah penyedianya banyak, jumlah pembelian tinggi, daya tarik pembeli. Nah di sini kalau mau lelang-lelangkan di sini, cari yang terbaik dari yang ada. Kenapa? Karena penyediaannya banyak. Jangan dilelang di tempat yang penyedianya cuma satu atau teman-temannya. Proses ganti pengadaan diusahakan menstandarkan speknya distandarkan. Ini silakan lelang. Nah setelah lelang kontrak jangka panjang, jangan lagi lelang-lelangan setiap tahun. Diusahakan dibuat untuk jangka panjang. Ini saya ngambil langkah di LKPP aja, 3-5 tahun dulu. Oke, apa bagus, so bagus. Harus memperhatikan switching cost. Jadi jangan sering-sering ganti. Kita bilang hari ini kita belinya mereknya adalah Asus, besok ganti lagi mereknya lain, jangan. Karena ada dampaknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana, Pak Erja? Pak Ahmad, paham? Siap Pak, pelan-pelan coba memahami Pak. Iya, lu anak muda harus paham. Betul. Ya. Oke. Nah, ini strategi kelompok leverage. Nah, kelompok bottleneck tinggi, barangnya variatif, jumlah penyedia sedikit, jumlah pembelian rendah, daya tarik pembeli tinggi. Proses lelang terbatas. Nah, ini yang namanya lelang terbatas. Oke. Ada sedikit pembeli, nah, atau nego langsung. Kenapa harus dilelang kalau udah hanya 2 atau 3? Nego langsung aja. Fokus pada penurunan resiko supply, harga bukan faktor utama. Karena ini udah spesialis. Penyedia alkes untuk ini, untuk itu, hanya beberapa. Nego aja. Ya, Pak Abim. Ngeri Pak. Berat nih, ilmu berat. Makanya. Jika mungkin membeli dari satu penyedia untuk meningkatkan posisi, kenapa tidak? Nah, kalau Bapak pergi ke Shenzhen namanya itu dasar Pak Alvin. Dia bisa bikin apa saja kalau udah pasti dibeli dia. Permasalahan utama itu bahan bakunya datang dari Indonesia. Paham? Bikinnya di sana, kembali lagi ke sini. Tenaga kerjanya murah Pak di Indonesia.
Apa yang nggak bisa kita bikin, Pak? Saya waktu dengar cerita di sana tuh saya hampir nangis itu. Semua we can make it. Dari mana resource-nya? Ada internal resource. Resource itu sumber daya alam, Pak. Or we extend our internal resource to external. Artinya dia udah menganggap barang bahan baku dunia itu milik dia, ngerti? Iya. Just extend it. Itu bahasanya itu. Kalau kita nggak punya batu bara, extend it. Kemana lu? Afrika, Indonesia, silakan. Selesai kan? Paham? Bikinnya di sini, jualnya lagi ke sini, atau bikin di sini, jualnya ke sini. Ya. Membangun relasi jangka panjang dengan penyedia. Ini bikin jangka panjang, memberikan garansi order yang menarik. Jadi dia nggak menarik lagi transaksi. Semuanya orang bicara long term relation. Oke? Nah, yang bottleneck ini ada spesifik ya Pak Alvin, Pak Kahar. Ini yang namanya industrial sectors. Kita bisa mendevelop apa saja di Indonesia kalau yang beli itu semuanya. Ketika kita bicara Alkes, besok kita bisa desain Alkes Indonesia. Pak Alvin? Iya Pak. Masuk on nggak? Masuk tuh barang, Pak. Ini bottleneck namanya Pak Alvin. Oke? Bottleneck, spesifik, itu clear. Clear itu apa? Sudah ada penyedianya. Yang tinggal itu apa? Dikasih kontrak. Hah? Iya. Jangan ditender-tenderkan lagi. Bapak mau bikin apa? Apapun bisa Bapak bikin. Kalau udah dikasih kontrak. Saya bilang kontrak untuk batch. Misalkan. Yang namanya batch itu adalah apa tuh? Tempat tidur seluruh Indonesia. Berapa kontraknya? 10 triliun. Besok dibikin pabrik, Pak. Gimana Pak Alvin? Paham? Paham, Pak. Itulah tugas BUMN. Hampir semua perusahaan Cina yang besar itu BUMN. Bapak tahu Wuling kan? Iya, Pak. Wuling itu 5% cuman perusahaan BUMN-nya Pak. 45% itu adalah 5%. Dia itu 46% adalah Chevrolet itu apa Pak? General Motor. Iya, GM, terus sisanya itu BUMN-nya Cina. BUMN Cina 5% Pak, kecil. Yang sisanya financial company-nya Cina. Iya. Karena dealing itu begini. Wuling, Chevrolet. Ketika mereka udah bangun di Cina, kemudian BUMN Cina-nya bilang begini. Wuling, GM, Anda cuma punya 3 pilihan, dia bilang. Apa pilihannya? Pilihan pertama, you sell your apa namanya? Your shares to our BUMN. Kedua, apa dia bilang? Lu bikin 100% di sini, atau ketiga gua bikin copy paste yang lebih murah, lebih murah dan lebih apa namanya? Merek lain tapi gue contek habis. Ngerti nggak, Pak? Betul. Apa yang mereka lakukan? Oke, kalau gitu we are selling our share. Dia jual lah 46%, itu masih 44% masih dikip oleh GM, 6% kalau nggak salah, atau kecil itu dimiliki oleh BUMN, sisanya itu financial company Pak, banknya, paham? Betul. Apa yang terjadi sekarang dengan Wuling? Saya aja punya Wuling sempat 3 itu. Membesar dia. Karena dia udah punya pasar besar Pak. Benar nggak? Kalau saya dulu melihat Indonesia bikin mobil gampang, kalau mau. Suruh aja semua kayak dia beli. Oke, ini bottleneck ya. Kemudian ini critical. Critical ini proses lelang terbatas. Ini umumnya prasarana Pak Alvin yang terhormat. Pahamin ini. Prasarana itu kan pengadaan itu penyediaan sarana dan prasarana, oke? Sarana itu cuma 2, sarana umum di routine item, sarana khusus di bottleneck, oke? Dan prasarana itu cuma 2, prasarana baru ya, project bikin jembatan, bikin rumah sakit, bikin jalan, oke? Ngerti?
Dan prasarana lama itu di leverage, maintenance Pak. Halo? Iya, after sales. Itu disaran ini itu di apa? Di leverage ini nih, di yang kanan ini ya. Iya. Jadi kalau Bapak mau bikin jelimet di sini Pak. Di merah ini. Bikin project oke, bikin tender oke, yang benar. Paham? Nah. Jangan bikin jelimet di pengadaan rutin dan bottleneck. Oke? Kalau Bapak mau bikin dokumen tender segala macam lengkap, bikinlah di sini. Nah, itu project management, ini CMS nanti Bapak belajar cluster CMS. Nah, itulah pengadaan yang namanya project. Project itu tidak rutin Pak Alvin yang terhormat. Nah, kita tidak bangun jembatan tiap tahun, kita nggak bangun gedung tiap tahun. Dan itu nanti mencerminkan organisasi pengadaan kita. Nggak perlu terlalu banyak orang. Jelas? Ya, apa itu? Ini strategi kelompok kritikal. Nah, ini yang saya bilang. Dasar hukum pengadaan BUMN. Ini sudah ada permennya. Dulu sejarahnya BUMN itu ingin efisien, Pak. Dibuatlah permen. Permennya itu bilang begini, hey direksi BUMN. Buatlah peraturan sendiri berdasarkan prinsip pengadaan dan best practices berlaku umum. Oke. Artinya di sini ditekankan, dibuat ini untuk meningkatkan efisiensi. Bapak bikin peraturan sendiri, yang tadinya jelimet menjadi simpel. Bukan dibikin tambah jelimet, Bang. Hah? Ini kita ngomong bercanda aja lah ya. Karena serius-serius nggak sampai juga. Rintihan hati itu, Pak. Gitu ya. Bang Aris masih ada nggak Bang Aris? Nah, itu BUMN. Kemudian sekarang keluar BUMD, BLU, gitu loh Pak Alvin. Buat aturan sendiri. Asal lebih efisien, lebih cepat. Nah, kita udah tahu value for money. Mana udah cerita value for money itu apa. Itu tadi, mau bicara bagaimana ke Bandung secara efisien. Ya harus rubah jalan, Pak Alvin. Ya enggak? Betul. Cari jalan bebas hambatan, jangan cari jalan yang enak. Kalau jalan yang enak ya udah 9 jam ya. Emang enak nongkrong di puncak, oke? Banyak yang godain. Benar nggak? Bapak mau bicara efisiensi ke Bandung, tapi ambil ngopi di puncak. Nyampe nggak? Iya. Ada niat untuk ngopi di puncak gitu loh Pak Alvin. Itulah keluar yang namanya risk mitigasi, yang namanya semua apa hal macam. Benar nggak? Gitu ya. Mana nih, si Uni Debbie masih ada nggak? Berat, masih ada dia. berat. Masih ya, Uni Debbie ini jadi Masih, champion. Pak. Awas kalau nggak jadi champion. Berat Uni, ilmunya bare. Dicabut nanti ininya sertifikasi. Berat. Nanti dibantuin gendong sama Kak Kahar nanti. Iya, harus dua-dua ini tuh. Pokoknya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Timur terus maju lah. Benahin pengadaan tuh, pengadaan akhir zaman. Oke ya Pak Alvin, jadi ini turunan pengadaan di Indonesia. Nggak usah discuss lah. Ini kita udah tahu prakteknya. Oke. Pemerintah kita punya yang namanya Perpres. BUMN punya Permen, BUMD punya Perkada, kemudian BLU punya pengecualian, PTK, semuanya masih jelimet. Tuh, lihat tuh. Oh, ini apa kata-katanya di sini? Apakah semua persoalan tersebut di atas sudah mendukung kita melakukan pengadaan yang memastikan keselarasan antara tujuan pengadaan dengan tujuan organisasi, atau kita sudah melakukan strategi bukan transaksional? Tanya sendiri.
Indikator dari best practices strategic procurement itu adalah paketnya sedikit, Pak Alvin. Karena untuk paket pengadaan barang digabung, dikonsolidasi namanya. Perpres itu sudah meluncurkan konsolidasi. Dan paket pengadaan jasa dilakukan bersama, sharing facilities. Gudang bareng, pesawat bareng bisa, bayar cepat. Nah, kalau kita bicara di semua sektor ini boleh bikin aturan sendiri, Pak. Kecuali mungkin masih pemerintah. Ya, insya Allah juga pemerintah nanti akan karena Pak Kepala waktu 2018 mengatakan kita mau ke Bandung tapi lewat jalan tol, cuman peraturannya belum gitu, Pak Alvin. Paham? Gitu ya. Jangan serius-serius banget lah, nanti saya dimarahin. Mesti ketemu Wisnu Tama kayaknya Bapak nih. Kenapa? Mesti ketemu Wisnu Tama kayaknya Bapak. Siapa itu Wisnu Tama itu? Menteri BUMN. Pak Erik Wisnu Tama. Oh iya, Erick Thohir. Wisnu Tama. Wisnu Tama diganti sama Sandiaga Uno. Gitu ya. Betul, Pak. Oke. Sudah mau selesai nih Pak Alvin. Kalau ini bisa selesai semua, selesai Indonesia. Being efficient from, ini bahasa Cina nih Pak. Being efficient from effectiveness. Do things right from the right things. Lakukan sesuatu dengan benar dari sesuatu yang benar. Jadi berbicara desain Pak. Kalau Bapak ingin cepat sampai Bandung, desain dulu perjalanan Bapak. Oke. Betul. Nah, paham? Paham. Jangan Bapak bicara, jadi desain, lakukan sesuatu dengan benar, dari sesuatu yang benar. Kalau Bapak mau cepat itu desainnya jalan yang cepat lah. Jangan ambil jalan yang lambat, benar nggak? Betul, Pak. Nah kalau Bapak, kenapa Bapak nggak bisa switching your road to jalan tol tadi? Karena aturannya Bapak review. Nah, benar nggak? Kan bukan Quran Pak, betul nggak? Ya, gimana? Ada yang protes? Silakan. Udah selesai nih kita Pak Alvin, Pak Kahar. Ngeri protesnya kayaknya. Pak Haris, gimana? Gitu ya. Udah, kita tunggu unit Debi aja lah, udah Debi praktekin, udah BLU, udah bikin sendiri. Unit Debi masih on? Gimana Pak Kadek? Gimana Pak Kadek? Masih Pak Kadek ini perusahaannya perusahaan apa Pak Kadek? Transportasi ya Pak? Pak Ahmad gimana Pak Ahmad? Panitia. Pak Ahmad sampai ngeces kayaknya Pak. Kenapa? Pak Ahmad sampai ngeces kayaknya. Nggak sanggup ngejangkau kayaknya Pak. Dari petani pindah ke procurement. Dia kan dulu jadi orang pengadaan di pertanian Pak. Iya. Nah, dia mengakuin yang namanya proses apa? Banyak sekali stempel kan. Gimana Pak Ahmad? Ya, paling nggak satu kantong kresek punya tuh. Kenapa? Pinter lah, udah hatam kayak gitu Pak. Kenapa Pak? Udah hatam kayak gitu Pak. Nah. Jadi kalau orang lain baru gila, saya udah sembuh Pak. Iya. Nah itu Pak. Ya, stempel rumah makan, stempel toko buku itu di levelan kecamatan udah pada jadi kolektor tuh. Ya. Itu saya udah pernah bercanda ya. Nanti kita kalau di akhirat orang-orang pengadaan ini kayaknya kita pasti reuni dulu nih Pak. Reuni dulu kita masuk neraka semua nih. Jadi paling tidak pakai backdate itu nanti dicek satu-satu. Dah saya udah pakai e-katalog.
baru dibersihin gitu Pak Alvin. Bercandanya gitu, karena tidak ada satu proses pun yang rasanya purely benar-benar compliant. Pak, sebelah saya nih Pak, Siapa itu? penasehat inian Pak HIPMI. Sebelah saya penasehat HIPMI nih Pak. Bang Fauzan? Subhanallah, ya. Bang Fauzan? Enggak, ini Pak sama Rahmat. Pak Rahmat Pak. Oh, oke. Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ini lagi di mana itu? Lagi di mana? Suaranya kedengarannya kayak berisik ini Pak. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa mentularkan lah. Saya nyimak Pak. Gitu ya. Gimana yang lain? Ini materi kita udah selesai nih. Jadi ya ini agak sedikit teoritis. Nanti tolong dibaca ya. Saya melihat materi ini makanya disebut strategic procurement, itu isinya di sini. Nah, nanti mengembangkannya silakan pakai bahasa sendiri. Ya, Pak Alvin. Pahamin apa yang dibeli, pahamin penyedia, buat relasi antar mereka, buat strategi untuk melakukan pengadaan. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi yang mau didiskusikan? Aman Pak, tinggal didorong aja Pak. Ya kita tunggulah. Pak Abdul Haris, ada lagi yang perlu didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada, kita mendingan kita break dan istirahat ya, karena ini udah mau, mungkin di daerah-daerah timur ini udah zuhur kali ya. Ya. Dan Untuk hari ini berapa bantai yang Pak? 1 atau 2? kenapa? Untuk hari keempat ini 1 atau 2 bahan tayang? 2 materi atau 1 materi? Ini materinya cukup. Oh, udah, berarti 1 bahan tayang kan? Iya. Oke. 1 bahan tayang ini cukup. Ini Oke. aja kalau dipahamin udah dahsyat ini. Oke. Ya nggak Pak Alvin? Itu 2 udah MBA itu. Ini memang sekolahnya sekolah MBA ini waktu ngambil ya Pak Alvin. Ya. Nanti ini insya Allah kalau jadi deal kita, jadi ya nggak perlu dijanji. Kita lagi kerjasama dengan MBA-nya Peter Krazik namanya. Pak Kar tahu itu, Pak Bernard itu punya EIPM namanya Pak Alvin, European Institute for Purchasing Management, kayak ITB-nya di Supply Chain Management di Eropa. Salah satu yang katanya sangat terkenal di Eropa. Karena di situ ada Pak Prof Krazik yang menemukan teori supply positioning model tadi, Pak. Nah, itu kalau di literatur biasa juga disebut dengan Krazik box. Ya. Nah, jadi insya Allah, tapi saya belum janji. Karena mereka lagi mendesain program mereka misalnya jadi online seluruhnya. Sekarang masih double. Kalau kita jalan-jalan ke sana capek juga, Pak. Mahal kan? Masa kalah sama bachelor degree e-commerce, udah ada. Bachelor degree marketplace, bentar lagi ada. Procurement belum ini Pak? Ya ini dia. Iya, gabung lagi sama supply chain. Udah kelar itu hidupnya Pak. Sekolahnya sekarang di Safwa aja. Sekarang ada sekolah ITC di sini juga, ya. IAPI Training Center. Ya, gitu Pak Alvin. Siap Pak. Oke, coba satu-satu saya mau tanya nih. Ada pertanyaan lagi? Paham semua Pak? Pak Aris, Bang Aris, gimana Bang Aris? Pak Saifullah, siapa nih? Pak Fatur Rahman, Uni Debi. Pak Riki Adam gimana? Ada pertanyaan? Atau belum jelas? Paham lah Pak. Wah, Uni Debi ala jalan. Ini kita nggak belajar dokumen pengadaan ya, Uni ya. Kita belajar filosofi nantinya membuat dokumen pengadaan.
dokumen pengadaan Siap. untuk nanti Uni membuat peraturan dulu. Oke, habis itu Uni bikin nanti yang namanya dokumen pengadaan untuk supply barang-barang rutin, barang-barang bottleneck. Nah, istilahnya aja nanti rutin itu apa, bottleneck apa, gitu ya Uni. Nah, nanti Uni bikin aturan bagaimana pengadaan proyek itu yang selalu kita bilang konstruksi, ya. Nah, apakah rumah sakit setiap tahun ada konstruksi? Tapi bikin aja aturannya. Ada satu-satu paling pemeliharaan, Pak. Nah, kalau pemeliharaan itu masuk ke leverage, itu gampang. Uni pernah belajar nggak yang namanya performance based contract? Pernah dengar nggak? Kontrak berbasis kinerja, Uni. Jadi saya belajarnya itu Pak Alvin itu di Changi Airport. Tahu Changi Airport ya? Itu di Singapura Pak. Jadi dia berkontrak dengan cleaning service-nya itu bukan seperti kontrak kita. Kontrak kita kan berapa orang yang kerja, siapa manajernya, apa consumable item, hitung masukkan proposal. Kita bayarlah itu per bulan atau per berapa bulan sekali. Paham Pak Alvin? Tapi ketika kita cek, apa yang terjadi? Toilet kita masih jorok, dindingnya nggak jelas, atapnya bisa bolong-bolong. Benar nggak? Benar, benar. Benar apa benar nih? Benar. Coba lihat bandara yang terkenal di Indonesia apa? Soekarno-Hatta. Coba keliling. Lantainya mungkin bersih Pak Arvin. Coba lihat dindingnya. Bersih nggak? Lihat atapnya, jangan ada yang bocor tuh. Wangi nggak? Paham? Nah kalau di Changi itu kontraknya bunyi begini Pak. Saya akan bayar Anda berdasarkan kinerja. Lantainya bersih, dindingnya clear, atapnya rapi. Oke? Ruangannya wangi. Oke? Nah, masalah yang kerjanya berapa orang terserah lo, tetapi pagi jam 7 gue inspeksi. Jam 12 gue inspeksi. Malam gue inspeksi 4 kali. Oke? Nah, sekali aja terjadi inspeksi, kalau itu benar-benar tidak fulfill, gue nggak bayar lo hari itu. Paham? Nah, hitungnya gimana? Hitungnya per meter square. Kan bisa dihitung. Bapak tadi ngeluarkan uang 1 miliar, berapa meter square? 1000 meter square. Berarti 1 meter square-nya berapa? 1 miliar bagi 1000 kan? Itulah harganya. Jadi nggak usah celimut bikin HPS. HPS-nya adalah berdasarkan output. Apa yang terjadi? Wah, kalau begini, gua untuk karpet, gua pakai mesin terserah lu. Kalau lihat di sana kan mereka bersihin karpet itu pakai mesin, Pak. Pakai mobil kan? Benar nggak? Mau alat apa terserah lu. Tetapi yang gue minta indikator di dalam kontrak yang namanya kontrak dokumen itu adalah performance. Oke? Itu strategi. Kita nggak beli orang, nggak beli apa namanya itu pewangi, kita beli orang, beli hasil. Itu Pak Alvin. Pak Moni. Itu yang namanya rumah sakit Uni itu kita bisa bikin itu kelasnya bisa lebih keren daripada hotel itu. Asal kontraknya benar. Siapa yang ngerjakan? Gampang. Kalau cari kontraktor, kalau enggak nanti bikin divisi di koperasinya, divisi cleaning service, selesai. Benar nggak Pak Alvin? Bisa. Lah cari aja orangnya. Kalau perlu cari bully nanti untuk supervisor ya. Bayar bully supaya didik kita. Sampai kita disiplin. Kita kan takut kalau dia diawasin bully. Benar nggak? Ini namanya operation management. Dari desain yang benar. Nah, itu satu cleaning service selesai itu. Coba Bapak pelajarin berapa duit yang dikeluarkan untuk cleaning service di Indonesia. Bapak lihat, WC-nya bersih nggak? Excellent nggak? Itu pengadaan, Pak Alvin. Itu pengadaan istilahnya jasa lainnya. Yang ada jasa lain-lain. Benar nggak?
Ya itu. Gampang-gampang susah kan ngatur pengadaan kan? Apa lagi yang bilang? Apa yang bilang susah? Coba. Budaya yang susah. Budaya yang susah, Pak. Nah, itu materi kemarin. Budaya yang berat itu, Pak. Itu materi kemarin. Ada intangible factors, yaitu nggak mau berubah. Karena apa? Belum paham juga, Pak. Kalau udah paham, insya Allah mau. Karena akan menjadi lebih mudah. Seperti Pak Agus, kata-kata itu saya akan pakai itu. Simple, fast, trusted, and sustainable. Itu tujuan akhir kita. Caranya gimana? Itu loh Pak Agus. Kalau mau, itu caranya cuma kalau mau aja. Mau nggak? Satu ya, itu baru saya bicara tentang cleaning service. Satu lagi Pak, kalau Bapak lihat di Pertamina itu Pak, itu banyak sekali yang namanya sewa genset Pak. Tahu genset nggak Pak? Iya. Itu ratusan bahkan ribuan genset tersebar di seluruh Indonesia karena nggak ada power di tengah hutan, oke? Itu gimana kontraknya? Sama Pak, kontraknya itu nyiapkan orang, nyiapkan mesin, nyiapkan consumable. Ada 3 jenis kontrak. Saya bilang, ente ini beli apa ya? Apa yang beli? Ada yang jawab nggak? Dia jawab nggak? Beli listrik Pak. Ngapain kita ngurusin mereknya itu? Mereknya mau terserah lu gitu. Orangnya terserah lu. Gua nggak mau bayar apa namanya time sheet-nya, nggak perlu. Gua bayar kalau dia hidup. Bayar per KWH. Dia yang mikir, paham? Selesai masalah. Itu 2. Itu masuk ke jasa lainnya, bicara performance, oke? Mau lagi contoh, Pak Alvin? Pak Kahar? Mau contoh lagi nggak? Kasih satu lagi dah. Nah, Bapak lihat jalan tol di Eropa, ada bolong nggak? Nggak ada, Pak. Nah, kenapa? Kenapa? Karena mereka melakukan perbaikan dengan sangat cepat, Pak. Bukan, karena kontraknya Pak. Kontraknya itu bicara kontrak performance. Gua nggak mau cara kontrak bolong itu lu benerin. Gua mau setiap hari jalan itu licin, rapi, nggak ada lubangnya. Oke? Gua bayar lagi per meter, per kilometer. Selesai kan? Iya. Nggak ada lagi anggaran untuk perlu bikin bikin apa namanya? Bikin memperbaiki lubang, ngurangin jalan itu. Paham? Paham. Itu performance, itu di level tadi di leverage item itu maintenance. Switch your maintenance contract to performance. Iya. Simple kan pengadaan kan? Simple Pak. Rutin masuk katalog. Bottleneck masuk katalog spesifik. Bikin langsung dengan TKDN. Critical project itu silakan. Mau macam-macam ilmu pakai di situ, project management, risk management, silakan. Hanya bikin project. Ketiga, ketika memaintain bikin performance. Selesai kan? Bapak beli genset, kemudian performance base. Bapak beli alat-alat, apa itu si Uni beli? Apa tuh? MRI segala macam itu. Maintenance-nya serahkan aja mereka performance base. Gua bayar kalau itu benar. Paham? Paham. Apa lagi masalah coba? Jadi ada lagi masalah nggak? Tidur enak nggak? Iya, biar nggak mangkrak. Kenapa? Biar nggak mangkrak kalau peralatan di. Iya, kalau mangkrak urusan vendor, ngapain lu bayar? Gitu ya? Tuh Bang Aris bingung gitu. Nanti di Aceh itu kaya raya tuh Bang, kalau mau menerapkan. Oke, ada lagi? Ini kayaknya kita berdua aja nih Pak Alvin. Pak Ahmad, paham? Insyaallah. Pak Kahar, gimana Pak Kahar? Ini dia harus diajak dulu ke Shanghai nih, biar nostalgia. Ini karena masuk pada habitat yang baru, ya
mau tidak mau harus cepat connect. Gitu ya. Ya, santai-santai aja Pak Alvin, jangan terlalu serius. Telepon aja, berat ngejar ilmunya ya Pak. Kenapa? Berat ngejar ilmunya Pak. Mantap bener kayaknya. Ya, bagaimana menerapkan. Jadi pengadaan di Indonesia itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, Iya. mau atau tidak mau. Oke, ya bahasa halusnya siap atau tidak siap berubah. Paham ya? Paham Pak. Oke, ada lagi nih, Uni Debbie masih sibuk kah? Kalau enggak nih Pak Kar udah zuhur di sana, kita selesai Ya. aja nih. Ya makan siang udah. Iya. Ya, udah pukul 11 lewat 49 menit, Pak. Ini. Siap. Ya. Saya rasa ini materi ya, namanya strategic procurement principle. Tadi saya bilang, nah, kalau ini dipahamin, ya sudah, tinggal nanti mau menerapkan. Oke. Jadi kan harus ada dasar ilmunya, Pak Alvin. Ya. Kalau udah punya ilmunya, terserah mau dipakai atau enggak. Nah, kalau udah tahu ada ilmunya, enggak punya kekuasaan untuk enggak memakai, tanggung jawab sendiri. Gitu loh, Pak. Ya, jalan ya. Ya, Pak. Uni jalan nih. Boleh. Nah, PR Uni, Mbak Caruni untuk berbicara dengan manajemen koperasi, nanti kita ngobrol. Kalau nggak ada telepon dari Walcott, kita aja dulu. Ya. Ya, Pak. Nanti kita minta aja spend analisisnya 2-3 tahun terakhir, apa aja yang dibeli, kita analisa. Ya, kemarin kan sudah 2 tahun terakhir ya, Pak. Ya, kasih dulu datanya, nanti kita lihat. Oke. Siap ya? Siap. Oke Pak Ahmad, terima kasih. Oke, Pak. Ya. Saya live ya. Terima kasih Pak Herul. Saya live. Terima kasih Pak Kahar. Oke, Pak Heru. Ya, nanti Uni Debbie dengan Pak Kahar itu jadi duta besarnya IAPI di Barat dan Timur ya. Siap-siap. Ini Pak Ratno mau punya program gede nanti. Oke ya, makasih semua. Ya, live Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.